Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, yang saya hormati Ibu Dewi Masito selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Kemuhammadiyaan Universitas Aisyah Yogyakarta, dan juga kepada teman-teman yang saya cinta sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat ilahi Robbi, yang mana berkatnya kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengangkat kita dari alam biadab menuju alam yang beradab, yakni dengan adanya dinul Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Bisyaratul Walidah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan pidato terkait dengan Siti Baroroh Barid dan juga tentang perempuan dengan intelektual tinggi. Di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil tokoh Siti Baroroh Barid yang akan saya sampaikan pada video atau pidato pada kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan tentang bagaimana perempuan, yang mana perempuan di sini sejatinya harus menjadi perempuan dengan intelektual tinggi, yang mana ia harus memiliki harkat dan martabat sehingga ia dapat membina dan juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan contoh terhadap generasi-generasi penerus. Dan juga dikatakan bahwasanya perempuan di sini merupakan perhiasan dunia, yang mana dengan hal tersebut perempuan itu harus mencerminkan emas atau mencerminkan perhiasan yang mana ia bisa kantongi dalam hal pendidikan atau intelektual, budi pekerti, akhlak maupun iffahnya, di mana ia bisa menjadi sosok yang dapat dikagumi dan dapat dicontoh oleh banyak kalangan. Dan di sini saya mengambil Siti Baroroh Barid karena Siti Baroroh Barid di sini dalam perjuangannya pada pendidikan maupun intelektual sangat patut diacungi jempol. Di mana Siti Baroroh Barid di sini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 1953. Yang mana ia merupakan anak dari Haji Tamimi Ja'far, yang merupakan ponakan dari Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, seperti itu. Nah, di sini mengapa saya mengambil Siti Baroroh Barid, karena menjadi perempuan di masa perjuangan kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan itu bukanlah menjadi memiliki sepak terjang yang terbatas. Artinya Siti Baroroh Barid walaupun hidup di kalangan kemerdekaan atau di kalangan lingkungan pada waktu kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, bukan berarti ia memiliki sepak terjang yang terbatas. Aktivitasnya dalam keluarga, karir maupun dalam kemasyarakatan ia lakoni secara bersama. Dan juga di sini Siti Baroroh Barid sangat mendukung perempuan untuk memiliki semangat dan etos kerja yang baik, dan juga ia menegaskan peran perempuan di ranah publik, seperti itu. Nah, untuk pendidikan Siti Baroroh Barid di sini, Siti Baroroh Barid memulai pendidikannya dari SD Muhammadiyah, dan juga ia lanjutkan di Molo HIK Muhammadiyah, dan ia mengambil pendidikan sarjananya di Universitas Aisyah Yogyakarta, dan juga ia mendapat gelar sarjana Fakultas Sastra di Universitas Indonesia Jakarta. Dan juga setelah ia menyelesaikan pendidikan sarjananya, ia melanjutkan atau mendalami bahasa Arab di Universitas Kairo, Mesir. Nah, pada saat itu ketika ia sedang menjalani pendidikan di Kairo, Mesir, pada waktu itu perempuan sangat jarang atau bahkan tidak sama sekali perempuan-perempuan Indonesia yang melanjutkan pendidikannya setinggi itu atau sampai ke luar negeri. Sehingga karena kepintaran dan juga kepiawaian dari Siti Baroroh Barid di sini dalam memperjuangkan pendidikan bagi dirinya dan juga untuk
untuk masyarakat terutama di Kauman Yogyakarta dan untuk kemuhammadiyaan, ia sampai terjang, artinya ia sampai lakukan atau mencapai cita-citanya dengan cara ia mengambil pendidikannya sampai di luar negeri. Sampai pada waktu itu Siti Baroroh Bari di sini diberitakan karena saking karena saking tidak langka, artinya langka perempuan pada saat itu yang meneruskan pendidikan sampai ke luar negeri. Ia diberitakan di Hari Kedaulatan Rakyat. Nah, dan juga karir dari Siti Baroroh di sini, ia mulai dari ia mengajar atau menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan juga ia menjadi ketua jurusan Asia Barat pada jurusan Fakultas Sastra juga. Dan juga yang paling menarik dari cerita Siti Baroroh Bari di sini, pada usia 39 tahun, Siti Baroroh Bari di sini dinobatkan atau dijadikan sebagai guru besar atau dijadikan sebagai profesor pertama di Indonesia. Artinya profesor perempuan pertama di Indonesia. Wow, sangat sangat menginspirasi terutama bagi kita yang sedang menempuh pendidikan, sehingga dari hal ini bisa menjadi semangat kita atau menjadi cerminan kita bahwasanya pendidikan itu sangat penting dan kita harus tetap mengandungi semua hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga nanti kita bisa mengimplementasikannya dalam diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat sampai kita bisa memberikan contoh pada generasi penerus. Seperti itu. Nah, dan juga Siti Baroroh Bari di sini juga aktif dalam organisasi-organisasi besar seperti di MUI Pusat, dan juga ia masuk di dalam Ikatan Muslim Cendekiawan Indonesia, dan juga ia menjabat, artinya ia juga ikut andil dalam organisasi Aisyah sampai akhir hayat beliau, seperti itu. Dimana ia mulai masuk di Muhammadiyah mulai dari jenjang paling bawah sampai ia menjadi ketua pusat perempuan atau ketua pusat pimpinan Aisyah, dimana ia menjabat sebagai ketua pusat pimpinan Aisyah itu selama 5 periode atau selama 20 tahun. Nah, jadi pada saat kepemimpinan beliau, ia membawa Aisyah dan juga mengenalkan Aisyah ke dalam organisasi-organisasi besar seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan juga World Bank dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi Siti Baroroh Bari juga membawa Aisyah ini ke mancanegara, baik dalam hal organisasinya ataupun dalam pendidikan, lembaga pendidikan internasional, di mana dibuktikan bahwa ia pernah membawakan seminar yang berjudul Aisyah and the Social Change Women of the Indonesia di Harvard University, Amerika Serikat. Nah, jadi ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Siti Baroroh Bari di sini sangat menjunjung tinggi terhadap pendidikan ataupun intelektual terutama bagi perempuan. Karena dengan hal tersebut ia katakan bahwasanya dengan pendidikan dan intelektual tersebut dia akan menjadikan pribadi yang baik itu dari akhlak, budi pekerti, iffah dan lain sebagainya, dan juga mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dimana jika dulu perempuan itu sangat disepelekan dan tidak dianggap, dan mereka hanya menganggap bahwa laki-laki saja yang bisa. Nah, Siti Baroroh Bari di sini mau menunjukkan bahwasanya bahwasanya perempuan di sini bisa, artinya juga bisa berkecimpung dalam organisasi besar ataupun juga bisa membawakan pendidikan yang tinggi, membawakan pendidikan dan bisa mengimplementasikannya ke dalam masyarakat, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan seperti dari pidato Ustadzah Halimah Al-Idrus bahwasanya apa yang bisa kita lihat dari perempuan, artinya menjadi perempuan itu tidak hanya dilihat dari apa yang ia pakai atau apa yang ada di luar wanita tersebut, tetapi kita bisa melihat dari dalam hati, di mana ia memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, penjagaan dirinya terhadap dirinya sendiri, sehingga
itu bisa dikatakan sebagai perempuan mahal, atau dalam artian benar-benar menjadi perhiasan dunia. Bahwasanya perempuan di sini tidak hanya dijadikan sebagai tidak hanya dijadikan sebagai perempuan yang hanya mengurus anak atau bekerja di sumur, dapur, dan kasur, tidak. Tetapi perempuan juga bisa bergerak, karena sejatinya kodrat perempuan itu hanya menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, wanita dan perempuan itu bisa dalam menjadi pemimpin atau mengembangkan pendidikan, semuanya sama rata. Yang menjadi kodrat wanita yang tidak bisa dilakukan hanya 3: menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, entah itu laki-laki, perempuan, sama saja. Masak perempuan, laki-laki, itu sama saja. Bukan menjadi tuntutan seorang perempuan. Jadi dalam hal ini, marilah kita selaku mahasiswa memberikan semangat kepada diri kita sendiri dengan menjadikan Siti Baroroh Bari di sini sebagai cerminan kita, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.